Teman-teman dan sahabat dimanapun Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan TRS Voice. Teman-teman, ini saya meliput ya, mengomentari, mengulas pentas Mazda di Senori tanggal 19 Juni 2025. Ini saya senang teman-teman, kesan pertama ya, ini maksudnya seperti dalam gambar ini, panggungnya itu rijing teman-teman ya, itu kokoh gagah, itu tentu seneng, dalang seniman seneng ya. Kemudian tempatnya luas, lightingnya bagus, kemudian kelihatan sindennya ya, seragamnya bagus ya. Ini pertanda teman-teman ya, pertanda bahwa pentas pasti sukses. Kemudian kita lihat penontonnya banyak sekali. Panitia kelihatannya tidak main-main, betul-betul pentas ini menjadi momen yang representatif. Ya, kita lihat situ ibu-ibu duduk dan ada alasnya, entah karpet entah apa, yang penting ini betul-betul tidak main-main, serius gitu loh ya di Tuban ini. Dan kedatangan Mas Akbar yang jelas akhirnya disambut dengan sukacita. Nah, ini menyenangkan, nanti pasti pentasnya akan bagus ya. Apalagi dengan lakon Wisanggeni Gugat, lakonnya itu menarik, kemudian tentunya segmen hiburannya harapannya juga menarik. Itu penontonnya seperti itu, dan ibu-ibu berada di depan, bapak-bapak berada di belakang. Nah, seperti itu tentunya ini ya, bagi fans tentu senang teman-teman. Jadi kalau pentas itu disambut dengan performa yang bagus ya, baik panggung kemudian karpetnya berwarna abu-abu, itu saya senang. Jadi teman-teman dan sahabat dimanapun Anda berada, jadi untuk mendapatkan gambar itu, foto maupun video itu, kalau karpetnya netral begini nih, gambarnya pastinya akan bagus. Biasanya seorang foto atau videografer kalau di tempat pesta, misalnya ada karpet merah, itu susah karena warna merah itu nyepleter, mempengaruhi warna daripada kamera seperti itu. Nah, kalau seperti ini bagus. Apalagi kalau misalnya pun sudah lama wis rada amoh, itu tidak nampak. Tapi kalau merah, kalau tidak anyar betul, kemarin saya melihat warna merahnya sudah bulat, itu akhirnya ya menjadi kurang menarik. Seperti itu teman-teman. Ternyata semua itu ya runyi ya. Untuk pentas yang bagus itu ya mau macam-macam ya teman-teman ya. Kemudian kostumnya Mas Akbar ini bagus nih, hijau-hijau tisu ya, warna-warna cenderung warna tisu ya, pokoknya tetap ganteng karena pokoknya kuning ya. Ini kalau orangnya hitam ya jelek, jadi orang tuh kalau kulitnya kuning ya dipakai apa saja bagus, dan ini bagus. Termasuk belangkonnya ini bagus teman-teman, belangkonnya Mas Akbar ini ya, terkesan Mas Akbar lebih lebih dewasa gitu loh ya. Saya juga tidak begitu paham tentang masalah belangkon. Apakah belangkon itu ada macam-macam? Mungkin teman-teman yang paham, orang Solo, untuk diinformasikan ya. Seperti ini teman-teman situasinya ya. Tadi di roomnya Asabrata ada yang mengomentari, ternyata memang gamelannya terasa beda. Ya beda, jadi gamelannya memang beda teman-teman. Dari gamelan yang lama tentu beda, dengan gamelan yang sering dipakai saya tidak bisa mengatakan kualitasnya seperti apa, hanya memang karakternya beda ya. Karakternya itu yang mungkin yang sering dipakai dari Blitar itu warnanya dung atau ding, tapi ini ada jeringnya itu loh teman. Ada jeringnya seperti itu. Kalau untuk apa ya, untuk campur sari, untuk gending-gending tentunya bagus ya, karena dentingnya kemudian resonansinya itu agak panjang-panjang. Kemudian seperti itu tadi, penontonnya dikala sudah pembukaan nih acara KUR ya, ini ternyata bajunya juga bagus, kemudian gerakannya sudah banyak kemajuan ya, lebih rapi ya. Hanya ini mungkin masukan ya terhadap teman-teman yang ada di Asabrata ya, Mbak Sri ini, dikala tidak pakai mic pun seharusnya tetap nyanyi teman-teman, walaupun keluar suara atau lip sync ya, karena suaranya pun tentu masuk ke mic-nya, coba mic-nya temannya. Ini mungkin masukan ya. Jadi Mbak Sri seharusnya tetap nyanyi, seakan-akan mungkin aku tidak pakai
apa ya, tidak pakai mic tapi pakai clip on, bisa seperti itu. Ini menjadi kurang, ya lebih bagus kalau ikut menyanyi. Kemudian kadang-kadang di sinden dikala sedang nembang bersama itu yang tidak pegang mic tidak ikut nembang, bahkan kadang-kadang mainan HP sendiri. Ini menurut saya dalam segi entertainment seharusnya tidak seperti itu. Memang ikut dalang kondang itu ya ribet ya. Ya ribet ya. Ya boleh-boleh saja, tetapi misalnya pun sedang kemarin misalnya nembang Selendang Biru, kebetulan yang tidak pegang mic, menurut saya tetap lip sync, tetap nyanyi boleh, lip sync boleh ya. Jadi kesannya itu bukan audio saja yang didengarkan, tapi secara visual, secara yang dilihat itu dikala disut itu karena dipantengi penonton teman-teman ya. Kemudian kemarin ada yang ngeritik banyak, itu ya oke lah, mudah-mudahan dibaca. Saya tidak kurang berani untuk ngeritik ya teman-teman, karena nanti daripada salah paham. Yang jelas semua sebenarnya kan tujuannya untuk kebaikan ya, untuk kebagusan gitu. Ini jadi panggung yang seperti itu teman-teman, berarti ini sangat mendukung Mazda dari Senori ini. Dengan panggung yang seperti itu, performa Mazda itu menjadi bagus ya. Jadi sindennya ada 6, misalnya sindennya pun ada 8, itu masih cukup. Sindennya tidak terkesan oyo-oyoan, umpel-umpelan ya. Nah ini seperti ini dikala sinden datang. Oke lah teman-teman, ini tentunya video ini saya buat dikala mulai Astabrata dibuka channelnya ya. Tetapi tentunya saya upload pagi hari ini, karena kalau saya upload langsung tentunya tidak ada yang melihat. Yang jelas semakin kesini Astabrata semakin oke ya. Kemudian oke-nya Astabrata, bagusnya Astabrata, tidak bisa Astabrata sendiri, tetapi atas uluran tangan, termasuk ya fans, kemudian penonton yang kadang-kadang ya mengapresiasi, kadang-kadang memberikan kritikan yang sifatnya membangun. Menurut saya loh ya, saya sendiri sebenarnya banyak yang perlu saya sampaikan, tetapi kadang-kadang ya nggak perlulah, nanti aja kalau ketemu mungkin dengan adminnya atau tim kreatifnya, seperti itu ya. Itu teman-teman. Jadi kemudian penanggap itu juga punya pengaruh terhadap kemonceran seniman Mazda. Jadi kalau penanggapnya sudah ini mawon niki saentene mawon, itu sebenarnya ya repot ya. Agak gelem piye, nek gelem tentunya kan apapun Astabrata Mazda ini sudah dalang yang punya nama di negeri ini, bisa dikatakan juga termasuk dalang papan atas ya. Tapi kalau seperti ini seneng ya. Ini seragamnya juga bagus, kemudian karena tempatnya itu luas, tempatnya ideal, akhirnya penataan gamelan itu bisa bagus teman-teman. Jadi namanya ini Bonang, tempatnya di sini, kemudian gambangnya itu Saron Demungnya itu berada dalam satu pasukan. Akhirnya secara yang didengar juga bagus, secara visual yang dilihat akan menjadi menarik. Kan beda ya kalau panggungnya itu kecil memanjang, akan tetap beda. Itu juga tetap akan punya pengaruh terhadap gayengnya atau suksesnya Astabrata. Saya kira itu dulu teman-teman ya yang bisa saya sampaikan. Tentunya kita berharap ini saya upload pagi tapi saya buat malam hari. Tentunya nanti akan sukses ya, tentunya akan sukses. Bayangkan saja ini saya mengupload jam 9 malam ya teman-teman. Demikian teman-teman, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Sekitar